musim leci, makan leci sampai bludak perutnya. Baru naik ke tangga itu bulu kuduk tuh semuanya itu langsung berdiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Kali ini aku mau sharing tentang kerjaku pertama kali di Taiwan. Jadi waktu itu aku masih TKW non atau TKW yang belum pernah pergi ke luar negeri manapun. Jadi istilahnya itu TKW non. Dan karena TKW non itu ndak bisa milih job ya waktu di PT itu, jadi dapatnya job apapun ya harus diterima, ndak bisa pilih-pilih, ndak bisa bilang aku nggak mau ini, aku maunya yang begini-begini, itu ndak bisa. Yang bisa begitu itu yang sudah ex atau yang sudah pernah pergi ke luar negeri sebelumnya, jadi sudah punya pengalaman, jadi bebas mau pilih job yang bagaimana dan ditempatkan di mana begitu. Kalau yang masih non belum punya pengalaman bekerja di luar negeri itu nggak bisa pilih-pilih, jadi harus manut apa kata lose-losenya, apa kata staff-staffnya di PT itu harus manut, nggak boleh balilo. Kalau yang sudah bebas. Nah, job saya itu pas di PT itu saya baru seminggu kali ya, baru seminggu di PT itu alhamdulillah jobnya itu sudah turun, dan di job listnya itu saya dapat job jaga ama. Ama itu nenek, jaga ama yang usianya 93 tahun waktu itu. Saya mikir gini, wah 93 tahun itu pasti sudah tua banget. Tahu sendiri kan orang di Indonesia itu umur 60-70 itu sudah kelihatan tua banget ya. Apalagi 90 lah, aku kan belum pernah nemuin orang yang usianya di atas 90 tahun, jadi mikirnya pasti udah tua banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Lah di jobnya itu, di keterangan jobnya itu tertulis di situ itu amanya itu masih bisa jalan, makannya itu harus di blender atau dilembutkan kayak gitu karena ya sudah pakai gigi palsu kan. Terus ada beberapa keterangan lain yaitu berkebun dan nyuci mobil. Ya ampun, itu dua ini pekerjaan yang berat loh. Tapi namanya juga TKW non ya, ndak bisa milih atau ya wes ya kan gitu, ya wes iya tanda tangan job. Nah karena zaman saya dulu itu ada sistem fingerprint, jadi harus sidik jari selama 60 hari, tadi 60 kali hari, kalau ndak salah itu hari Sabtu, iya ya Sabtu, hari Senin sampai Sabtu, jadi hari Minggunya itu kan tidak dihitung. Jadi 3 bulan di PT itu termasuknya lama, soalnya ya fingerprint itu yang 60 hari itu, jadi di PT itu 3 bulan kalau tidak salah, wajib kan itu fingerprintnya. Jadi yang bikin lama itu fingerprintnya itu 3 bulan, kemudian ikut OJK atau ujiannya. Nah ikut ujiannya itu dilalah, setelah selesai ujian itu ada perubahan peraturan, jadi itu saya itu pas mau berangkat itu ribet banget kan. Pas mau terbang visanya udah turun, semuanya sudah turun, tinggal TTO sama PAP aja, tapi peraturannya dari apa ya namanya itu, BNP 2 TKI atau apa itu pokoknya ya, dari itulah itu berubah aturannya itu berubah. Jadi staf di PT itu mumet. Majikan saya itu nyuruh saya cepat terbang karena mbak yang di sana itu sudah mau pulang, terus yang di sini ribet, yang di Indonesia ribet, jadi tidak cepet-cepet terbang. 1 minggu wes udah beres ya, udah clear ya masalahnya itu, pokoknya dicarikan cara sama mbaknya, stafnya yang di PT itu. Akhirnya saya bisa TTO dan PAP, kemudian terbang. Dan 1 minggu sebelum saya terbang itu dapat kabar kalau nenek yang aku jaga itu jatuh, kemudian tangannya itu patah. Kata losenya itu, wah pekerjaan berat ini, nanti kamu di sana pekerjaanmu berat soalnya jaga kayak gitu. Ya wes akhirnya tiba itu di Taiwan, kalau nggak salah itu nyampe sini itu jam setengah 4 sore. Jam setengah 4 sore itu langsung kan dikumpulkan di bandara kayak gitu, dikumpulkan. Nah setelah dikumpulkan itu nunggu jemputannya itu kan satu daerah lah. Kebetulan saya itu tinggal di Nantau, jadi jemputnya itu ya satu bus yang daerah Nantau sama Taichung. Saya nyampe Taiwan itu jam setengah 4, dijemput kendaraan busnya yang jemput saya itu datangnya itu jam setengah 12 kalau tidak salah. Jadi selama jam setengah 4 sampai jam setengah 12 malam itu terlantar di bandara,
terkatung-katung di bandara, ngalor ngidul ngireti koper, tapi banyak temennya jadi tidak terlalu khawatir. Dapat makan juga, udah dapat makan, udah dikasih pentang gitu. Ke pentang itu kayak nasi kotak lah kalau di Indonesia mungkin. Nah, setelah dijemput itu ditaruh di penampungan. Waktu pertama kali masuk penampungan itu ampun, yang teman-teman TKI atau TKW yang tinggal di daerah yang sekarang ada di daerah Taichung atau pernah tinggal di daerah sekitaran Taichung, Nantau dan Changhua pasti tahu penampungannya yang di Taichung itu kayak apa. Jadi baru turun dari bis mau masuk itu, baunya itu pesing banget. Dan di situ itu ngumpul dari Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, laki perempuan itu campur jadi satu dan umpel-umpelan. Ya skoper orang dari 4 negara itu melumpuk jadi satu, berkumpul jadi satu, campur bau pesing itu tadi. Nah, karena berkumpul dan udah malam banget ya, nyampe nya sekitar jam 1 kali ya, nyampe di Taichung itu sekitar jam 1 malam. Kemudian itu kan besok paginya kan harus medical check up, jadi disuruh tidur lah. Gimana bisa tidur, orang umpel-umpelan, wong kaki aja ndak bisa selonjor kok mau tidur. Jadi ya tidurnya itu tidur ayam kayak gitu, cuma merem gitu loh. Terus jam berapa ya, jam 2 itu baru bisa merem di sebentar. Jam setengah 4 itu sudah dioprak-oprak, suruh medikal. Selesai medikal itu terus kemudian dijemput sama agennya masing-masing dan diantarkan ke tempatnya majikan. Nah, untuk teman-teman yang mau bekerja di luar negeri ya, khususnya Thailand, untuk niteni atau mengetahui bosnya itu baik atau tidak itu bisa dilihat saat kamu pertama kali menginjakkan kaki di rumah majikan. Setelah ditinggalkan agent, baru datang dari Indonesia ya, bukan yang pindahan ya. Kalau baru datang dari Indonesia, kalau si bosnya itu mempersilahkan kamu istirahat dulu, bisa dijamin kalau itu bosnya itu orangnya baik. Nanti kalau kamu bekerja di situ itu kamu dimanusiakan, bukan dianggap kayak budak, bukan dianggap kayak babu gitu loh. Ya maksudnya itu ya bener, ya bekerja, tapi bekerja yang dimanusiakan. Maksudnya itu dipodo lah, katakanlah itu ya, disamakan derajatnya gitu. Tapi kalau kamu baru datang terus kamu langsung disuruh kerja, ya wes nanti belakangnya itu biasanya itu bisa lebih parah. Karena kalau bos yang baik itu tahu kita itu baru datang dari Indonesia itu sudah pasti capek banget ya, perjalanannya itu 5 jam lebih, belum terpontang-panting harus ke penampungan, medical check up dan lain-lain sebagainya. Itu 2 hari full kita ndak tidur, ndak mandi, terus mambu keringet, mambu apek, mambu pengepes, campur. Pokoknya baunya itu kalau menurut saya tuh kayak bau anak ayam, tahu kan? Yus baunya seperti itu, anak ayam. Maksudnya aku bauku kayak kayak mambunya kayak anak pitik. Nah, di job pertama saya itu saya kaget, jujur saya kaget. Baru waktu pertama kali masuk ke rumah majikan itu saya kaget. Kagetnya itu kenapa rumahnya gede banget. Rumahnya gede banget. Terus ya ampun, lantainya, mejanya, semuanya itu bisa buat ngaca saking kinclongnya. Nah, setelah berbasa-basi, kemudian saya ditinggalkan ya, agennya tuh pergi. Waktu ditinggal agen itu ya ampun nelongso banget. Kan baru pertama kali keluar negeri toh. Jadi kayak orang kan keluarga asing baru, kayak gimana ya, susah ngomongnya itu, kayak baru pertama kali tinggal di rumah orang asing. Terus ditinggalkan agent itu rasanya itu pengen nangis, tapi inget tujuannya di sini itu mau kerja kan. Ya udah, terus kemudian saya diantar sama nyonya, sama si bos. Kalau saya dulu manggilnya itu dai, sama nyonyanya itu diantarkan ke kamar saya itu ada di lantai 2, jadi saya sekamar sama nenek. Nah, waktu lihat neneknya itu saya terkejut lagi. Kenapa? Karena masih muda banget ternyata. Tidak seperti dugaan saya kalau umur 92 tahun itu sudah tua. Ternyata itu masih muda, rambutnya itu masih hitam ya. Adapun ubannya itu ya nggak banyak lah. Kan biasanya kalau umur segitu itu wis bios, rambutnya putih kabeh, itu semuanya sudah putih uban kan. Itu enggak, ya ada ubannya tapi enggak banyak gitu loh. Rambutnya itu masih lebih banyak yang hitam. Nyatanya neneknya itu wajahnya ya kelihatan masih muda dan geraknya itu masih gesit.
Kalau disuruh balapan lari sama saya aja saya kalah asli. Ternyata itu neneknya itu masih sehat banget. Nah, sudah diantarkan ke kamar ya, dikenalkan sama neneknya, itu saya disuruh istirahat. Tapi ya namanya saya itu sadar saya di sini tuh kerja ikut orang, itu mau baru datang kok disuruh istirahat, disuruh tidur kan ya ndak enak tuh. Akhirnya saya beres-beres kamar. Mulai kerja itu jam berapa ya? Saya diantar itu saya nyampe rumah majikan itu kurang lebih jam 11 siang. Jam jam 1 siang. Jam 1 siang itu kan ditanyain udah makan atau belum kan gitu. Kalau belum makan itu mau dimasakkan sama si nyonyanya, tapi saya di jalan itu sudah dibelikan nasi sama agency, jadi saya enggak dimakan. Terus pertama kerja itu besoknya itu ya kaget saya itu tidurnya itu jam 9 itu sudah tidur semua, jadi jam 9 itu sudah pada istirahat, enggak ada kerja. Terus hari pertama kerja itu kagetnya kenapa, jam setengah 4 itu mbahnya itu sudah bangun, amanya itu sudah bangun. Jadi saya itu enak-enaknya tidur. Biasanya kan kita itu kalau bangun pagi itu subuhan kan ya kurang lebih jam setengah 5 atau jam 5-an ya. Di PT pun bangunnya juga jam setengah 5. Lah ini mbahnya itu bangunnya jam setengah 4. Dia itu bangun langsung nyalain lampu. Jadi lampu itu langsung padam nih. Nah kita posisi tidur, lampunya di atas langsung terang kan, otomatis langsung kaget banget ya. Saya itu langsung mencolot, kaget gitu loh. Nah, ternyata itu amanya sudah bangun, udah mau bikin susu, kemudian ke kamar mandi. Tak pikir itu lah bikin susu tok terus ke kamar, tak pikir ya bikin susu tok kamar mandi terus tidur lagi. Enggak, ternyata itu ngajak jalan-jalan. Jadi jam setengah 4 itu sudah ngajak jalan-jalan. Jam setengah 4 pagi itu tetangga itu ya belum ada yang bangun loh, masih petang dedet, masih gelap gulita loh di sini juga. Jam setengah 4, iya jam setengah 4. Dan ngajak jalan-jalannya itu apa, bukan ke taman kayak akong kayak gini ndak, tapi mengelilingi lapangan olahraga kayak gitu kan. Di dekat tempatnya majikan itu ada lapangan olahraga kayak gitu, ada sekolahan. Nah di setiap sekolahan Taiwan itu pasti punya lapangan olahraga kan. Lapangan olahraganya itu luas banget. Kalau di tempatku mungkin ya harus mirip-mirip lapangan sepak bola gitulah. Nah itu jalan-jalannya itu muterin itu 10 kali. Satu kali putaran itu kurang lebih sekitar 450 atau 350 meter. Ya kurang lebih segitulah, saya tidak bisa ngira-ngira. Pokoknya itu muterin lapangan itu 10 kali. Pagi, sorenya itu juga masih ngajak jalan-jalan ke situ. Jadi sehari itu ngubungin lapangan itu 20 kali. Dan mbahnya itu jalannya itu nggak bisa slow, jalannya itu cepet kayak orang bermaling kayak gitu, kayak orang mau ngelabrak orang gitu loh. Jalannya itu cepet. Dan saya itu dulu kualan, pas pertama kali datang itu kualan ngimbangin ya, saking cepetnya mbahnya jalan itu. Tapi jobnya saya itu jangan bener-bener jaga nenek itu. Ketika saya majikan itu punya rumah itu lantainya 4 lantai. Lantai 1, 2, 3, 4. Lantai 1 itu isinya ruang tamu, ruang baca sama dapur. Dan lantai 2 itu kamarnya majikan sama kamarnya saya dan nenek. Lantai 3 itu kamarnya anaknya, terus sama perpustakaan dan tempat cuci baju. Lah lantai 4 itu tempat sembayangan sama gudang, dan ada teras gitu yang biasanya dibuat untuk nanam sayur. Dan saya itu dijadwal sama si bos, itu dikasih jadwal kalau hari Senin itu bersihin lantai 1, terus kemudian besoknya lantai 2, besoknya lantai 3, besoknya lantai 4, terus kemudian lantai 1 lagi kayak gitu. Jadi itu tidak setiap hari disuruh bersih-bersih lantai 1 sampai 4, jadi digilir kayak gitu. Karena memang orangnya itu resian, bersih, orangnya itu cinta bersih semua. Jadi rumah itu walaupun disapu 4 hari sekali itu enggak kotor banget gitu, enggak. Itu di majikan saya yang ini. Dan saya di job saya yang ini itu pindah majikan 3 kali, pindah majikan. Rumahnya semua 4 lantai, gede-gede semua. Dan saya tuh selalu boyongan bawa koper sana sini setiap akhir bulan.
Jadi pertama kali saya datang, saya itu di tempatnya majikan yang nomor 1. Jadi anaknya Simbah, anaknya Ama yang nomor 1. Anaknya yang nomor 1 itu perempuan, dan anaknya yang kedua itu cowok. Itu tinggalnya, yang kedua itu tinggalnya di gunung. Kalau anaknya yang ketiga itu tempat tinggalnya berhadap-hadapan sama anak yang pertama tadi. Jadi anak yang 1 sama kedua itu rumahnya berhadap-hadapan. Kalau yang anak yang nomor 2 itu rumahnya agak jauhan di gunung. Nah ini ya saya susahnya. Kenapa? Karena ndak bisa kemana-mana. 7-Eleven apapun itu jauh, mau kemana-mana jauh. Jadi setiap kali saya ke sana itu selalu bawa makanan yang banyak. Bisa jadi tuh 1 tas gede itu isinya makanan, kadang lebih. Karena apa? Untuk stok 1 bulan. Dan di sana itu ya kayak gimana ya, mau kemana-mana kan jauh toh, terus kita kebutuhannya kan banyak. Kalau di rumah majikan yang pertama tadi itu kerjaannya relatif ringan ya, cuman bersih-bersih lantai 1 sama lantai 4 dan ajak neneknya jalan-jalan. Kalau masak itu saya tuh cuman bantu-bantu nyonya, kayak nyiapin bantu motong-motong sayur, bantu kalau sudah matang itu pindahin ke piring saji, cuman kayak gitu sama ya, cuman kayak gitu aja sih. Terus kalau di tempatnya majikan yang kedua itu lumayan agak berat. Karena apa? Karena di sana itu majikannya itu suka piknik luar negeri zaman itu tuh, dan tidak pernah di rumah. Nah rumah kan ya kalau tidak pernah dihuni itu kan ya hawa-hawanya itu agak gimana gitu ya, agak merinding-merinding gitu. Emang rumah nggak pernah dihuni. Jadi mereka itu ada di rumah saat saya dan nenek mau datang aja. Kalau saya dan nenek nggak ke sana itu mereka piknik luar negeri ya, ke Cina, ke Jepang, ke Korea kayak gitu. Terus di sana itu pas saya waktu pertama kali datang itu masya Allah, lantainya itu bisa buat gejek jagung, gejek delay, saking tebelnya debunya. Bisa buat nanam jagung sama nanam kedelai, saking tebalnya debunya itu loh. Jadi sekali tak sapu pertama itu masih debunya itu cuman yang ikut itu masih cuman yang atas saja. Kemudian sapu kedua masih aja debunya masih nempel. Jadi saya itu nyapu itu sampai 5 kali kalau tidak salah pas pertama kali datang. Jadi selama 1 minggu itu, 1 minggu pertama itu ngoyo sekali karena rumahnya kotor banget. Nah terus setelah minggu kedua itu agak santai, soalnya sudah setiap hari tak bersihkan, jadi kan lumayan agak bersih ya, jadi gak terlalu ngoyo. Jadi seminggu pertama itu masya Allah ampun. Nah di sini tuh saya masaknya juga bantu-bantu. Jadi yang masak itu majikan perempuan itu masaknya, kalau di sini masaknya lebih kompleks. Soalnya majikan perempuannya pintar masak. Tapi saya di sini tuh nyucinya pakai tangan. Jadi 3 majikan itu yang majikan pertama sama majikan kedua itu saya nyucinya pakai tangan. Itu tidak peduli kalau musim panas atau musim dingin. Kalau pas musim dingin ya ampun, pegang air, kalian tahu air es itu ya wes, masukkan tanganmu ke air es gitu. Kalau pas nyuci yes gitu, dingin banget. Dan baju saya dan bajunya nenek kan yang nyuci, saya nyucinya pakai tangan. Lah di rumahnya majikan yang kedua ini, wah ini lebih sengsara, lebih rekoso nyambut gawenya, kerjanya itu lebih gimana ya, lebih keras gitu. Soalnya apa, teras yang di depan rumah itu kan, rumahnya tuh luas banget, terasnya itu di depannya itu di keramik. Lah kalau pas hujan itu kan keramiknya itu rentan berlumut gitu lah. Kalau berlumut kan otomatis licin, dan takutnya itu neneknya itu kan pas jalan itu terus jatuh gitu loh. Yowes, jadi setiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu saya disuruh gosok itu lantai, digosok, disikat ya, keliling rumah. Padahal rumahnya tuh gede banget, sama tembok-tembok pagarnya itu kan ya berlumut juga ta, itu juga harus disikat sampai bersih. Kalau ini saya ndak punya fotonya atau ndak punya videonya ya, karena ya ndak sempat dulu, ndak mikir mau foto atau memvideokan. Nah itu kan di majikan yang kedua ini juga punya rumah kan 4 lantai ya, itu juga dijadwal. Jadi setiap 1 minggu 2 kali itu saya harus ke lantai atas membersihkan lantai 2 sampai lantai 4. Lah rumahnya itu kan itu ya
jarang dihuni kan. Kalau kita ndak pas aku dan nenek nggak ke sana itu ndak ada yang menghuni kan. Pas saya itu bersihin lantai 4 itu tempat sembahyangan itu sumpah auranya itu nggak enak banget. Jadi saya tuh pas baru naik ke tangga itu bulu kuduk tuh semuanya itu langsung berdiri. Bener, aku bukan penakut ya, tapi auranya itu benar-benar nggak enak. Jadi saya itu kalau ke atas itu selalu bawa HP dan saya itu nyalain itu apa, nyalain musik, kadang ya nyalain ngaji kayak gitu. Wis pokoknya wis apa aja yang penting nggak sepi, karena itu hawanya benar-benar nggak enak. Tapi kalau saya sudah sekitar tinggal di situ sekitar 2 mingguan itu ya sudah nggak terlalu gitu. Tapi kalau baru pertama datang, oh jangan, mengerikan. Dan ada pengalaman yang agak horor juga, tapi ini pengalamannya itu ternyata bukan saya aja yang mengalami, mbak-mbak sebelum saya itu juga mengalaminya, juga di majikan yang kedua ini ya. Jadi kamar saya sama nenek itu antara berada di antara ruang tamu sama garasi. Lah garasinya itu kan isinya ya ketekan nih alat-alat mobil, alat-alat kendaraan kayak gitu loh. Terus sama tempat cuci baju tuh, mesin cucinya di situ. Jadi di belakang itu ya ada gudang kecil yang mepet kamar saya, itu ada gudang kecil, terus sebelahnya sini gudang kecil, terus sini garasi mobil, terus sini ruang tamu, terus ini kamar saya. Jadi kamarnya itu kan dihubungi gitu toh. Nah kalau tidak salah itu jam 2 pagi itu saya dengar ada orang yang kayak nyari-nyari sesuatu di situ tuh, di gudangnya situ. Gudangnya itu kan gandeng kamar pas kan, kayak gemblodak orang nyari sesuatu. Tak pikir itu kucing, tapi terus kemudian saya dengar ada orang yang jalan. Terus saya masih tidak bangun dari tempat tidur, masih tidur tapi mengawasi jendela, soalnya jendelanya kan transparan jadi kelihatan gitu tuh. Terus ada orang jalan, saya lihat, benar-benar lihat ada orang jalan. Kemudian orangnya itu nggak tahu nyari apa gitu, terus kemudian berjalan lagi ke depan ngelewatin garasi, terus kemudian mendekat ke arah ruang tamu. Saya pikir itu majikan saya cowok, soalnya majikan saya yang cowok itu biasanya jam 3 atau jam setengah 4 itu juga bangun sarapan, kemudian berangkat ke gunung. Jadi beliau kan sudah pensiun, kemudian kayak menyibukkan diri untuk menanam sayur, menanam buah-buahan di gunung gitu. Terus berangkatnya itu pagi-pagi sekali. Tapi tak pikir-pikir kok nggak masuk kan. Saya tunggu dia itu buka pintu ruang tamu gitu ya, tak tunggu sampai setengah jam itu nggak ada pintu dibuka dan orangnya itu udah nggak ada. Terus kemudian saya tanya, besoknya itu saya tanya majikan, kok semalam bangunnya lebih awal dari biasanya jam 3 atau jam setengah 4, kok jam 2 sudah bangun. Majikanku bingung, dia bilang nggak bangun jam segitu. Terus aku tidak melanjutkan omongan. Setelah kembali ke majikan yang ketiga, pindah lagi majikan ketiga. Jadi setiap bulan itu saya pindah-pindah majikan. Di majikan pertama 1 bulan, majikan kedua 1 bulan, majikan ketiga 1 bulan, ya seperti itu selama 3 tahun. Ya agak bosen sih ya, rasanya itu kayak usung-usung, kayak diusir gitu lah. Usung-usung tiap bulan, usung-usung kayak orang diusir gitu. Nah saya pas pindah ke majikan yang ketiga itu, saya cerita ke anak perempuannya si Ama, anak yang pertama, jadi bos pertama tadi. Katanya dulu mbaknya yang dulu itu juga pernah ngalami kayak gitu, tapi mereka marah. Dan saya itu dikasih tahu besok lagi kalau tahu seperti itu diam, jangan ngomong ke siapapun, jangan bilang ke siapapun, daripada kamu nanti dituduh yang tidak nanti, daripada kamu nanti dimarahin kayak gitu. Jadi saya diem. Nah yang paling enak dari ketiga majikan saya ini adalah majikan ketiga. Kenapa? Karena majikan ketiga ini tidak pernah di rumah. Majikannya ini di rumah ada 5 orang ya sama saya, nenek, majikan cowok, majikan cewek, dan anak cowoknya ini tidak menikah.
Terus majikan cewek saya itu kalau pagi itu kerja di pabrik, terus majikan cowoknya itu yaitu ke gunung, soalnya beliau juga sudah pensiun, ke gunung, jadi menyibukkan menanam sayur dan segala macam. Sedangkan anak cowoknya ini adalah guru, jadi bekerja juga. Jadi kalau siang itu saya di rumah. Dan enaknya itu apa, saya di sini tuh segala macam kebutuhan saya itu dicukupi, jadi saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun kalau saya tinggal di sini. Saya pengen apa itu, misal saya pengen sayur kacang, pengen sayur apa itu, kalau beliau bisa menanam, ditanamkan. Tapi kalau kayak nangka muda kayak gitu ya, itu kan nggak bisa kalau ditanam kan nggak mungkin bisa langsung berbuah ya, itu dicarikan, ditanyakan ke teman-temannya ada ndak yang punya pohonnya. Kalau ndak ada ya dibelikan. Jadi setiap Sabtu itu beliau majikan ceweknya itu kan ndak kerja ya, jadi setiap Sabtu Minggu itu beliau itu di rumah, kadang-kadang bantu suaminya itu nanam sayur itu. Ada yang di dekat rumahnya itu ada kebunnya dikit, itu saya ditanamkan cabai, ditanamkan segala macam sayur-sayuran yang saya suka. Jadi saya itu di situ itu renas. Kalau di situ itu otomatis berat badan saya sudah pasti naik, karena saya apapun makan makanan itu selalu dicukupin. Dan beliau itu setiap kali mau ke pasar itu selalu bertanya, kamu mau dibelikan apa, kamu mau makan apa, kamu mau nitip apa, kayak gitu. Dan cabai bersama 2 bawang merah bawang putih itu saya enggak pernah beli, selalu dicukupin, selalu sudah disediakan kayak gitu. Dan majikan saya ini yang paling perhatian tuh yang majikan yang nomor 3. Majikan nomor 1 itu juga perhatian, tapi karena keterbatasan, maksudnya itu beliau nggak bisa nanam kayak gitu, bisanya itu beli. Jadi saya tuh boleh makan apa saja yang ada di kulkas. Dan kalau saya masak sendiri kan, saya dulu juga masak sendiri seperti sekarang. Kalau masak sendiri itu harus pagi ikan, siang daging. Jadi pokoknya gantian sehari itu harus ada daging, harus ada ikan, harus makan. Kalau ndak makan saya dimarahin, kamu itu masih muda, masih butuh gizi, dan kamu ini di sini bekerja, jadi gizimu itu harus tercukupi, harus terpenuhi. Kalau saya ndak makan ikan atau ndak makan daging, itu pasti saya langsung dimarahi, diceramai sama majikan cowok sama majikan cewek. Ya kurang lebih seperti itulah cerita pertama saya bekerja di Taiwan. Pertama kali kerja itu menginjakkan kakinya itu ya di Nantau itu. Ya enggak di Nantau, di Toyan kan bandaranya kan di sana. Maksudnya pertama kali tinggal di Taiwan itu di daerah Nantau. Nantau itu di daerah Taiwan bagian tengah. Jadi saya itu sudah pernah tinggal di desa, sudah pernah tinggal di kota, dan sekarang tinggal di kota karena transportasinya mudah, mau kemana-mana enak. Itu aleman kalau malam itu selalu keluyuran. Dan enaknya lagi tinggal di sana itu apa, buah-buahan saya nggak perlu beli karena majikan kan semua nanam. Kalau musim kelengkeng ya itu makan kelengkeng sampai meludak, musim leci makan leci sampai meludak perutnya sampai bosen karena setiap hari majikan selalu bawa pulang. Saya enggak ternyata, oh iya ya, pas tadi saya di PT itu kan ditulis jobnya itu berkebun sama nyuci mobil, ternyata di sana itu enggak ada, tidak diwajibkan. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.